Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang tidurnya Gus Dur dan karomah Kyai Ali Maksum. Gus Dur sering dianggap punya kemampuan spektakuler. Salah satunya kalau sedang tidur, Gus Dur bisa tahu apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Dalam mukhasanah dunia pesantren, kisah cerita seorang kiai atau ulama punya kemampuan supernatural memang kerap kali muncul. Istilah yang lumrah digunakan untuk menyebutnya adalah ilmu laduni atau karomah. Hal-hal yang juga muncul dalam banyak kisah-kisah Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan beberapa kiai di Nusantara seperti Kyai Haji Ali Maksum Prapiak Yogyakarta. Soal Gus Dur ada banyak kemampuan menakjubkan yang lumayan sulit untuk dijelaskan. Seperti yang pernah dikisahkan Bang Soleh Abdullah, Direktur Penerbitan Terkemuka di Jogja, ketika bertemu dengan Gus Dur beberapa dekade silam di Belanda. Ketika sedang asiknya berdiskusi, Gus Dur mendadak tertidur, bahkan sampai samar-samar terdengar suara denturan. Hal yang menandakan Gus Dur sangat pulas dalam tidurnya. Ketika obrolan diskusi sudah cukup panjang, Gus Dur yang tertidur dibangunkan karena ada salah seorang yang ingin bertanya kepada beliau. Tentu saja pertanyaan ini enggak jauh dengan topik diskusi yang sedang dibicarakan. Ajaibnya, tanpa kebingungan sama sekali Gus Dur mampu cus menjelaskan dengan panjang lebar. Tentu saja satu ruangan melongo bingung kok Gus Dur bisa tahu topik yang dibicarakan padahal sejak awal beliau tidur. Tanpa ragu-ragu, Bang Soleh kemudian menyebutnya sebagai salah satu ilmu laduni Gus Dur yang disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri. Penyebutan istilah Bang Soleh ini sebenarnya karena ada sesuatu yang hilang. Kenapa seorang kiai seolah-olah punya kemampuan di atas normal ketimbang orang kebanyakan? Dalam kasus Gus Dur tentu hal ini perkara beliau bisa tahu sesuatu bahkan ketika sedang dalam posisi tidur. Hal-hal yang ketika penjelasannya belum muncul, orang memang mudah menyerahkannya pada istilah ilmu laduni atau karomah seorang kiai. Padahal kadang-kadang tidak semua, tentu saja kejadian seperti itu sering ada penjelasan logisnya. Cuma memang cukup jarang bisa ditemukan. Seperti kisah Kyai Haji Ali Maksum Prapiak Yogyakarta misalnya. Kisah yang sering diceritakan beberapa alumni pondok Prapiak ke saya, suatu kali seorang santri bernama Kang Cidun dipanggil oleh Kyai Ali Maksum. "Kang, dipanggil Pak Kyai," kata seorang santri memanggil Kang Cidun. Kang Cidun tentu kaget, ada urusan apa seorang kiai memanggil santri gak penting seperti dirinya. Bagi seorang santri dipanggil kiai itu bisa jadi dua kemungkinan. Tahu bahwa Kang Cidun sudah datang, Kyai Ali Maksum lalu bertanya, "Kang Cidun, hari ini lagi ada acara apa atau tidak ya?" Kang Cidun tentu bingung kok bisa sok-sok sekali berKyai Ali Maksum sampai menanyakan jadwal selo santrinya sendiri. "Oh, tidak apa Pak Kyai," jawab Cidun. "Kalau begitu ikut aku jalan-jalan ya," ajak Kyai Ali Maksum. Kang Cidun pun tak kuasa menolak, kapan lagi mendapat
kehormatan bisa diajak oleh kiai jalan-jalan, tak semua santri bisa dapat kehormatan seperti itu tentu saja. Akan tetapi situasi jadi aneh karena Kiai Ali mengajak jalan-jalan yang Kang Jidun menggunakan mobil dan Kiai yang menyetir. Tentu saja Kang Jidun kikuk setengah mati. Sebab normalnya jika seorang santri diajak jalan-jalan oleh kiainya, biasanya ya si santri yang bakal nyetir si kiai. Ini malah kebalik. Sudah begitu Kang Jidun pun tak tahu perjalanan ini menuju kemana. Hatinya pun semakin bingung tak karuan. Sampai akhirnya Kang Jidun memberanikan dirinya bertanya, "Pak Kiai, kita mau kemana ya?" "Mau ke kampus." "Kampus mana Pak Kiai?" "IAIN Sunan Kalijaga." Terang saja Kang Jidun juga pasti mendengarnya. Bukan apa-apa, Kang Jidun merupakan santri yang kebetulan juga seorang mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. Posisinya sebagai mahasiswa selama ini sering jadi alasan untuk membolos ngaji. Hal ini juga jadi alasan Kang Jidun untuk jarang tidur di pondok. Masalahnya, Kang Jidun sendiri juga jarang berangkat kuliah. Aktivitasnya di kampus lebih banyak ngurus organisasi saja ketimbang mengerjakan tugas-tugas kuliah. Bisa mampu nasib Kang Jidun kalau ketahuan ternyata dia ke kampus nggak tahu kuliah selama ini. Karena sudah kelewat takut dan tidak bisa apa-apa, Kang Jidun pun bertanya lagi, "Pak Kiai, ini ada urusan apa ya Pak Kiai kok ke IAIN?" Sambil tersenyum, Kiai Ali Maksum menjawab dengan enteng, "Ya, untuk mengantarkan anakku paling ganteng dewe untuk kuliah toh." Anak yang dimaksud itu ya Kang Jidun sendiri. Sebuah ungkapan lumrah seorang kiai menganggap santri layaknya anak sendiri karena saking sayangnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.